Selamat datang kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai konfigurasi tentang VLAN ya, yang nantinya kita akan coba membuat topologi VLAN seperti ini, yang mana di sini kita terdapat satu buah switch ya, dan juga terdapat 8 buah PC. Secara tulisan kalian bisa mengunjungi blog BSI Tips ini yang sudah saya buat ya. Langkah pertama ya, yang harus kalian butuhkan sebelum kita memulai ya, kalian ada baiknya untuk menyiapkan sebuah laptop atau PC. Dan yang kedua ini adalah software aplikasi Cisco nya ya. Kalau kalian belum punya, bisa diklik ini ya. Di sini kalian bisa memilih ya. Kalau komputer kalian versinya 64, pilih 64. Kalau yang 32, pilih yang 32. Dan satu buah modul praktik ya, modul praktiknya kita ngambil dari sini saja. Semuanya sudah ada ya. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracer yang telah di download dan juga telah terinstall di komputer kalian. Pada saat pertama kali kita membuka aplikasi Cisco, kita akan ditampilkan dengan halaman login ini ya. Jika teman-teman tidak memiliki akunnya ya, kalian bisa mengklik quest login ini ya. Tapi jika kalian memiliki akun, disarankan untuk login terlebih dahulu ya. Pada tahap ini kita akan coba menggunakan quest login ya. Sini saya klik quest login, nanti kita akan diarahkan ke website dari Cisco nya sendiri ya. Kita close saja ya, kita kembali lagi ke aplikasinya ya. Kita tunggu sampai dia berubah confirm request. Dan tampilannya seperti ini. Ini adalah halaman kerja yang nanti akan kita isi dengan topologinya. Untuk selanjutnya kita akan coba menarik atau membuat sebuah topologi hingga menjadi seperti ini ya. Untuk membuat seperti ini, kita taruh dulu switchnya ya. Switchnya ini kita menggunakan 2950-24. Kalian bisa cari di sini ya, network device, terus pilihnya switch. Di sini ada switch 2950-24, diklik dan ditahan taruh sini ya, hingga seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat 8 buah PC ya, 2 PC mahasiswa, 2 PC dosen, 2 PC karyawan, dan 2 PC kantor. Langkahnya sama, tinggal kita klik dan drag ya. Kita masuk ke end device, pilih ke end device lagi. Di sini ada PC, laptop, server, dan lain-lain. Kita pilih PC dan di sini ya, kita lakukan hal yang sama hingga 8 PC. Ya, kalian bisa atur agar rapi. Jika telah seperti ini ya,
Langkah selanjutnya adalah kita merubah nama PC, ya. Nama PC dari PC 0 sampai PC 7 menjadi mahasiswa 1, 2, dan seterusnya, ya. Caranya kalian klik saja di PC 0, ya, lalu kalian ubah menjadi siswa 1, ya. Di sini mahasiswa 2, jadinya seperti ini, ya. 1 buah switch dan 8 buah komputer atau PC PT. Jika seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan masing-masing PC ini ke switch yang ada di sini dengan menggunakan sebuah kabel. Kalian bisa klik yang gambar detail atau connection. Di sini ada macam-macam kabel yang dapat kalian gunakan. Jika kalian bingung, kalian bisa pilih yang automatically choose connection type. Tapi di sini saya menggunakan kabel strike, ya. Kalian bisa klik di sini, ya. Kita lihat di sini. Untuk pas Ethernet 1 itu untuk mahasiswa 1, pas Ethernet 2 untuk mahasiswa 2, pas Ethernet 7 untuk dosen 1, dan seterusnya, ya. Kalian sesuaikan dengan yang ada di sini, ya. Kita ambil kabel strike, lalu kita arahkan ke switchnya, ya. Kita klik, nanti di sini akan muncul banyak sekali portnya, ya. Kita sesuaikan dengan port yang tadi ada di modul, ya. Pas Ethernet 1 kita pilih, lalu kita sambungkan ke mahasiswa 1, klik, lakukan hal yang sama pada masing-masing komputer. Dan inilah yang telah selesai untuk pemasangan kabelnya. Jika semua kabel telah terhubung ke switch, ya, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah konfigurasi IP address pada masing-masing komputer ini, ya. Untuk di sini saya menggunakan data ID-nya adalah 192.168.1.0/4, ya. Jadi masing-masing ini diisi seperti ini, ya. Kita masih menggunakan satu segmen, ya. Jadinya nanti mahasiswa dan yang lainnya itu satu segmen. Cara untuk memasukkan atau memberikan konfigurasi IP address, kalian dapat mengklik masing-masing PC-nya, ya. Contohnya di sini saya akan melakukan konfigurasi IP untuk mahasiswa 1. Kalian bisa klik mahasiswa 1, masuk ke bagian desktop. Di desktop terdapat IP configuration, kalian dapat klik IP configuration, dan di sini terdapat IP address dan subnet mask, yang mana IP address dan subnet mask ini kita dapat isikan sesuai dengan yang ada di modul ini. Nah, di sini mahasiswa 1 192.168.1.2, mahasiswa 2 192.168.1.3, ya.
kalian dapat isikan sama seperti modul. Ya, seperti ini. Untuk menyimpannya kalian dapat scroll saja ke atas, lalu klik X, maka dia udah otomatis tersimpan. Lakukan hal yang sama untuk setiap isinya. Dan untuk semua PC ini telah berhasil kita konfigurasi IP address-nya, ya. Mahasiswa 1 ini kita mulai dari 192.168.1.2 sampai dengan perkantoran 192.168.1.9, ya. Pada tahap awal ini konfigurasi VLAN belum terpasang pada jaringan ini, ya. Sebelum kita konfigurasi VLAN, kita coba melakukan tes atau pengujian testing ke masing-masing komputer, ya. Kita bisa mencoba dari PC mahasiswa 1 ke PC dosen 1, karyawan 1, dan kantoran 1, ya. Kita melakukan pengujian ini menggunakan CMD pada PC mahasiswa 1, ya. Kalian klik PC mahasiswa 1, di sini terdapat command prompt, kalian bisa klik command prompt lalu dilakukan ping, ya. Ping ini adalah perintah untuk melakukan atau menguji coba sebuah jaringan koneksi, ya. Kita masukkan IP address dari si dosen 1 2.168.1.4, kita klik enter. Jika hasilnya reply from bla 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 seperti ini ada di layar, tandanya mahasiswa 1 ini dapat terhubung ke dosen 1. Bagaimana dengan karyawan 1 dan perkantoran 1? Kita lakukan hal yang sama, masukkan IP address dari si karyawan 1 192.168.1.6, ya. Begitupun juga untuk karyawan 1. Di sini dapat berhasil. Kita lakukan yang terakhir ke PC perkantoran, sama kita ketik pin juga, masukkan IP address dari si perkantoran 1. Ya, teman-teman dapat melihat sendiri pada saat belum kita konfigurasi, semua PC yang terhubung ke switch ini dapat melakukan komunikasi, ya. Tandanya dia berhasil terhubung ke semua komputer yang ada di switch. Jika pengujian telah selesai, di sini kita akan coba melakukan konfigurasi VLAN, ya. Dan untuk pada kesempatan kali ini, ya,
kita akan membuat 4 buah VLAN ya dengan menggunakan CLI ya. CLI itu adalah Command Line Interface ya, dan 4 VLAN ini ya, VLAN 10 itu untuk mahasiswa, VLAN 20 dosen, VLAN 30 karyawan, dan VLAN 40 untuk perkantoran. Dan pada port yang ada di switch ini akan kita daftarkan juga ya. Ini port yang akan masuk ke dalam VLAN 10 yaitu port 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk VLAN 20 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk yang 30 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Untuk VLAN 40 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 ya. Jika kalian bingung ini port yang ada di mana, kalian bisa lihat di switchnya ya. Di switch ini jika kalian dekatkan kursor kalian ke switch, maka akan nampil port Fast Ethernet 1 hingga 24 ya. Port itu akan kita daftarkan ke masing-masing VLAN yang tadi sudah kita tentukan ya. Ini ya, jika sudah mengerti, kita langsung saja masuk ke konfigurasinya langsung ya. Untuk memulai konfigurasi kita dapat klik switch ini ya. Kita bisa pilih ke CLI ya. Kita enter terlebih dahulu ya. Jika sudah seperti ini, di sini kalian dapat melihat di sini switchnya ini ya masih menggunakan simbol lebih dari, yang mana arti dari simbol ini kita hanya sebagai user biasa, jadi kita tidak bisa melakukan konfigurasi. Makanya pada tutorial ini atau pada praktek ini terdapat perintah enable, yang mana perintah enable ini fungsinya untuk masuk sebagai hak privilege atau super user ya, untuk mengubah isi dari sistem dari switch ini ya. Kita dapat ketikan enable ya, dilihat di sini ya, yang tadinya simbolnya lebih dari, setelah kita ketikkan enable maka dia akan berubah menjadi tanda pagar, yang artinya kita sudah diizinkan untuk melakukan perubahan pada sistem switch ini ya. Langkah selanjutnya kita dapat mengetikkan config terminal ya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Config terminal ini adalah konfigurasi global ya di dalam switch atau di dalam iOS ini ya, untuk memulai konfigurasi. Jika kita ingin melakukan konfigurasi contohnya IP address atau VLAN, maka kita wajib masuk ke config terminal ini ya. Config terminal ini adalah config global yang yang akan kita butuhkan nanti. Jika masuk atau telah diketikkan config terminal, baru kita membuat konfigurasi VLAN ya. Di sini dapat kita ketikkan VLAN 10. VLAN 10 ya, ini adalah nama VLAN-nya bukan nama VLAN, ini adalah ID dari VLAN yang akan kita buat ya, VLAN, dan ini 10 ini adalah ID dari VLAN-nya ya, atau identitas dari si VLAN tersebut ya. Jika sudah, kita enter saja.
maka dia akan berubah config VLAN, yang mana artinya kita sedang mengkonfigurasi VLAN-nya. Jika kita sudah mengetikkan VLAN 10 atau VLAN spasi ID, ya ini bebas ya, cuma di sini kita 10, 20, 30, dan 40 ya. Jika sudah seperti ini, kita masukkan nama untuk VLAN tersebut ya. Karena VLAN 10 ini untuk mahasiswa, jadi kita ketik name mahasiswa ya. Di sini kita ya name mahasiswa, enter ya. Jika seperti ini, tandanya kita telah berhasil membuat sebuah VLAN mahasiswa dengan ID-nya adalah 10 ya. Kemudian kita ketik lagi exit atau X ya, maka kita kembali lagi ke konfigurasi global ya, dan kalian buat kembali VLAN 20 ya, dengan mengetikkan VLAN 20 lalu di enter, masukkan kembali nama untuk VLAN 20, name dosen ya. Kita exit lagi ya, kita buat lagi VLAN 30. Untuk name-nya kita kasih karyawan ya, kita exit. Yang terakhir kita VLAN 40, name-nya itu adalah perkantoran. Karena VLAN 40 ini adalah VLAN terakhir, kita dapat mengetikkan end atau mengakhiri konfigurasi ya. Maka kita akan diarahkan ke awal lagi ya, seperti ini tandanya ya. Nah, ini sudah sama seperti ini. Yang selanjutnya adalah kita akan mendaftarkan port ya, yang ini ya, port yang ini akan kita daftarkan. Bagaimana cara dan langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkahnya kalian bisa lihat di sini ya, mendaftarkan port pada VLAN ya. Kalian masih di switch ya, karena di sini kita udah berubah menjadi tanda pagar, berarti kita tidak melakukan ini lagi. Kita langsung ke sini saja ya, config terminal ya. Kita berhasil masuk ke config terminal atau konfigurasi global dari si Cisco nya ini. Langkah selanjutnya adalah di sini ada in ya, range FA0 garis miring 1 strip FA0 garis miring 6, yang artinya in ini adalah interface, range ini jarak ya, FA0 garis miring 1 sampai dengan FA0 garis miring 6 ini adalah port yang akan kita daftarkan. FA ini adalah pendekan atau panjangan dari Fast Ethernet. Fast Ethernet 01 artinya port 1 sampai Fast Ethernet 06 atau port 6 ya. Jadi ini adalah interface, jarak interface 1 sampai dengan 6 ya. Kita dapat ketikkan in range FA0 1 sampai FA0 6 ya. Di sini ya, kita lihat kita tandanya sedang
masuk ke konfigurasi dari ya interface ini ya. Jika sudah seperti ini, kita akan mendaftarkan portnya atau memberikan akses portnya ya dengan mengetikkan perintah switch port mode access ya. Tandanya port yang tadi kita daftarkan ini kita akan berikan akses ya menuju VLAN 10 ya. Aksesnya sudah kita beri, sekarang kita kasih aksesnya atau kita arahkan ke VLAN 10 ya. Ini dengan perintah switch port access VLAN 10, terus ketikkan switch port access VLAN 10 ya. Jika sudah seperti ini ya, kita dapat exit dari interface tersebut ya. Jika sudah exit, kita lakukan hal yang sama ya untuk port 7 sampai 12 dan seterusnya ya, seperti pada ebook atau modul ini ya. Kita lakukan yang sama, in range FA 0/7 sama dengan FA 0/12 ya. Lalu kita berikan akses modenya dengan mengetikkan switch port mode access, lalu kita arahkan akses tersebut ke VLAN 20 dengan mengetikkan switch port access VLAN 20 ya. Lalu kita exit, kita buat lagi untuk interface 13 sampai 18. Caranya pun sama. Ya, jika kita sudah membuat sampai dengan VLAN 40 ya, kita dapat melakukan selesai konfigurasi dengan mengetikkan N ya, hingga seperti ini kembali ya. Jika sudah berhasil kita daftarkan ya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan apakah benar-benar port tersebut telah terdaftar di VLAN-nya ya, dengan mengetikkan perintah sh VLAN brief ya. sh VLAN brief ini adalah untuk melakukan pengecekan ya untuk VLAN ya. Untuk lebih jelasnya kita ketik ya, ini masih di switch ya, sh VLAN brief ya. Di sini kalian bisa lihat, di sini adalah VLAN ID-nya, di sini adalah nama VLAN-nya, dan di sini statusnya aktif ya, VLAN-nya aktif, dan di sini adalah port yang terdaftar pada masing-masing VLAN ya. Di VLAN 10 untuk mahasiswa itu port 1, 2, 3 dan 4 ya, 5, 6 ya. Berarti ini kita berhasil untuk mendaftarkan masing-masing portnya ya. Jika berhasil seperti ini, kita dapat mengeluarkan switch ini ya. Lalu kita coba melakukan pengujian kembali ping dari mahasiswa 1, 2 sampai dengan perkantoran 1 dan 2. Caranya sama, kita masuk ke mahasiswa 1, masuk ke command prompt
Dan di sini kita coba melakukan ulang ping. Nah, di sini bisa kita lihat sebelum melakukan konfigurasi VLAN ya, ini kita dapat berhasil terhubung. Bagaimana dengan kita setelah kita konfigurasi, kita klik ping, masukkan IP address dari mahasiswa 2 dulu ya, jadi mahasiswa 1 dan mahasiswa 2, kita ping 92.168.1.3 ya. Mahasiswa 2 ini memiliki IP address 3 ya, ini 3 oke. Kita enter dan mahasiswa 1 ke mahasiswa 2 berjalan dengan lancar. Bagaimana dari mahasiswa 1 ke dosen 1? Kita ping 92.168.1.4 ya. Bisa dilihat di sini untuk status pengecekan jaringan dari mahasiswa 1 ke dosen 1 itu request time out ya, tandanya mahasiswa 1 ini tidak dapat terhubung ke dosen 1 ya. Bagaimana dengan karyawan 1 dan karyawan 1? Lakukan hal yang sama, ping IP address dari karyawan 1 dan statusnya pun sepertinya sama ya, 100% loss, artinya 100% tidak terhubung ya. Hasilnya sama, request time out ya. Kesusahan pas ya. Bagaimana jika kita ke perkantoran 1 ya, ping 92.168.1.8 ya. 1.8 ini adalah IP address dari perkantoran 1. Kita enter dan di sini sama sepertinya statusnya dengan yang lain ya, statusnya request time out ya. Tandanya mahasiswa 1 ke mahasiswa 2 itu dapat terhubung, mahasiswa 1 ke dosen 1 atau ke dosen 2, ke karyawan 1 karyawan 2 atau perkantoran 1 perkantoran 2 itu tidak dapat terhubung dikarenakan kita telah melakukan pengkelompokan dari VLAN ya, yang mana walaupun dia satu segmen jaringan akan tetapi VLAN-nya berbeda, maka dia tidak akan dapat terhubung ya, atau statusnya request time out, karena pada dasarnya VLAN ini adalah mengkelompokkan jaringan ya berdasarkan ID dari VLAN tersebut ya. Walaupun di sini dia terhubung ke satu switch yang sama, ke satu segmen yang sama ya, gitu ya. VLAN dapat komputer dapat berhasil terhubung ya jika memiliki VLAN yang sama ya. Jadi ini statusnya 100% loss ya. Data hasil percobaan, tabel hasil ping sebelum VLAN diaktifkan ya, maka 100% paketnya itu berhasil ya. Tapi setelah VLAN diaktifkan ya, maka statusnya menjadi request timeout semua. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Berdasarkan data hasil percobaan
dapat kita analisa, yaitu ini sebelum VLAN diaktifkan, proses ping dapat berjalan dengan lancar tanpa request timeout dari host tujuan ping. Ya, hal ini disebabkan karena belum adanya konfigurasi VLAN pada switch yang digunakan. Dan time atau MS pada proses pengepingan merupakan waktu yang diperlukan hingga paket pengepingan dapat sampai ke host tujuan. Semakin besar waktu, maka semakin lambat koneksi jaringan pada host yang menjadi tujuan. Ya, hal ini disebabkan oleh jarak device. Ya, jadi jarak ini adalah menentukan dari cepat atau lambatnya data akan sampai. Semakin jauh jaraknya, maka ping atau MS-nya ini akan semakin besar. Dan data hasil ping antar PC setelah VLAN diaktifkan, ya, dapat kita ambil beberapa analisa. Yang pertama itu proses ping terjadi kegagalan. Ya, hal ini disebabkan karena ping dilakukan antar host yang berbeda pada VLAN. Ya, jadi walaupun satu segmen IP, akan tetapi dia memiliki VLAN yang berbeda, maka itu akan menyebabkan kegagalan ping. Ya, apabila proses dilakukan untuk host dengan VLAN yang sama, maka proses ping akan berhasil. Ya, tuh. Yang kedua, request timeout merupakan kegagalan dalam proses pengepingan. Ya, pada percobaan kali ini, ya, karena terjadi perbedaan VLAN. Ya, itu. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah jika kita menghubungkan semua PC ke dalam satu VLAN yang sama, maka PC tersebut dapat saling berkomunikasi. Ya, akan tetapi apabila semua PC ini ya terhubung ke dalam satu buah switch menggunakan segmen IP yang sama, namun memiliki segmen VLAN yang berbeda, ya, maka masing-masing PC ini tidak dapat saling berkomunikasi, ya, disebabkan oleh perbedaan dari masing-masing VLAN. Ya, untuk materi konfigurasi dasar VLAN ini, ya, saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada yang bingung mengenai konfigurasi ini, kalian dapat coba melihat ulang kembali, ya, kalian pahami kembali langkah demi langkah, ya, pada materi ini. Ya, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.